Gimana kalau orang Kristen itu diminum alkohol aja sampai mabok, biar dia bisa semakin jujur gitu. Termasuk bentuk kasih nggak sih Bang, kalau misalkan kita yaudah kita diemin aja supaya dia cepet-cepet ketemu sama Tuhan. Pornografi. Bukan, salah. Kalau pengen lihat pembahasan mengenai adiksi, lihat di Koko Kepo. Mari ke Kepo. Iya. Halo Pendeta Yeri. Halo. Pendeta Yeri. Oke, kita mau ngomongin adiksi nih. Oke. Adiksi. Mungkin Pendeta Yeri pernah pengalaman adiksi? Pernah dong. Oh, pernah. Ya nggak apa-apa, nonton lanjutannya di konten Hello Got On Topic ya. Ada bahas tuh. Oke, kita ngomongin tentang adiksi ya. Ini kan sering banget nih kita dengar cerita soal mabok. Orang minum alkohol sampai Tipsi. Tapi kan kalau tipsi udah kayak gitu. Tapi kan kita ngomongin mabok nih. Iya. Ngomonginnya udah sampai kadarnya berlebih lah, sampai mau meninggoy. Nah, siapa yang sering? Kalau orang lagi mabok, dia kan biasa ngomong jujur tuh. Iya. Dia mulai jujur, kenapa sih pacar gua nggak terima gua gini-gini, mabok lah. Biasa dia ngomong jujur dan sebagainya. Tapi orang Kristen juga susah buat menyatakan perasaan mereka, buat bilang kalau mereka tuh butuh bantuan, buat jujur tuh susah. Gimana kalau orang Kristen itu diminum alkohol aja sampai mabok, biar dia bisa semakin jujur gitu, dia bisa menyatakan perasaan dia gitu. Karena sebenarnya tujuannya supaya jujur. Alkohol adalah instrumennya, gitu, alatnya. Nah, gimana kalau orang Kristen tuh makin sering minum alkohol biar semakin belajar untuk jujur, gitu. Ya itulah sebabnya Yesus rubah air jadi anggur. Itu sebenarnya filosofis ya, teman-teman ya. Itu filosofis. Ada yang datang yang membuat mabuk doang kan di acara pernikahan itu. Oh iya, ada. Kan nggak selalu akhirnya itu mengarah ke sebuah pertobatan gitu kan. Ada yang mabuk juga. Ujungnya enjoy juga minum banyak gitu, ujung-ujungnya nggak jujur ke tobat gitu ya. Makanya dari situ mungkin kejujuran terjadi gitu. Oh, jadi sebenarnya mukjizat pertama itu lumayan filosofis ya. Jadi itu bisa masuk akal. Masuk akal. Cuma abis itu usus buntu sama kena lever, jadi daripada jujur abis itu kena penyakit kuning, mendingan cari source jujur yang lain aja, ya kan? Tambah harus alkohol. Iya, masa jujurnya di ICU? Seperti banyak orang kan, udah aku memang ini salahku tapi udah di ICU gitu. Oh iya. Tapi paling nggak dia jujur gitu. Paling nggak dia jujur, tapi nggak perlu di ICU lah, ya kan? Ya berarti teman-teman pelajarannya sebenarnya simple ya. Belajar jujur nggak perlu sampai ke ICU nggak gitu. Nggak perlu sampai cukup ke nyatakan gitu, perasaan. iya. Gue baru tadi mau seneng gitu. Oh, pertanyaan gue dipuji. What? Ternyata ujungnya sampai ICU. Oke lah kalau gitu. Thank you Pendeta Yeri. Siap. See you. Bang. Ya. Tadi udah ditanya sama teman saya udah minum atau belum ya? Oh, udah. Udah. Tadi jawabnya udah ya? Udah. Minum apa? Minuman keras sedikit lembut. Oh, kopi. Iya. Kopi. Yang katanya kalau ngomong jadi jujur gitu. Oh, beras kencur. Iya. Jujur kebodoh-bodohan lah pokoknya. Alkohol. Bang, kan kita di sekitar kita pasti banyak orang yang adiksi. Pornografi, narkoba, ya gitu-gitulah ya, yang kadang-kadang kan yang bisa mengancam kehidupan gitu kan. Nah kan kita kan diminta buat kayak mengasihi setiap orang gitu. Termasuk bentuk kasih nggak sih Bang, kalau misalkan kita yaudah kita diemin aja supaya dia cepet-cepet ketemu sama Tuhan. Supaya dia cepet-cepet ketemu sama Tuhan. Oh, gitu ya. Jadi kan kita kayak kalau misalkan kita jangan berhenti gitu, malah lama dia kayak hidupnya jadi panjang. Iya, benar. Jadi kalau dia cepat dipanggil Tuhan, menghemat uang kuota kita, ongkos kita, dan budget misi kita gitu. Buat apa budget misi?
Iya Bang, jadi bisa buat yang lain, itu bentuk kasih kan. Oh ya, itu lebih ke untung rugi ya itu ya. Lebih ke nyari cuan ya. Emang sulit sih pakai pemikiran untung rugi sih kalau ngadepin orang kayak gitu ya. Kebanyakan ruginya, makanya jarang yang mau ngambil rugi. Jadi kan belum kadang minum kagak mau bayar, kita yang nombokin kalau kita nemenin kan. Kita yang gotong-gotong gitu, urusan polisi juga kita yang urus gitu. Jadi ya mungkin ya jangan kayak gitulah. Ditutupnya pakai himbauan. Karena gara-gara ada orang yang kayak gitu kan, kita berdua bisa ngobrol hari ini. Coba kalau nggak ada orang yang sabar, mungkin kita berdua nggak ada di sini. Oh iya benar. Mati lu duluan deh. Repot, beban. Benar. Berapa pelajarannya berarti kalau misalnya mau adiksi jangan yang sampai Oke, tapi kalau misalnya kayak gitu, terus kita mesti gimana kalau misalnya ketemu sama orang yang adiksi, terus udah sampai mengancam nyawa gitu. Kita kan repot kan kalau misalnya kita kayak bantuin, nggak mungkin juga kita yang... Kalau gua tuh ada 3 tahap. Yang lagi nyoba-nyoba adiksi, yang lagi seru-serunya, lagi asik-asiknya nih, ya honeymoon dengan adiksi. Yang ketiga yang udah capek banget, pengen berubah nggak bisa. Sebenarnya yang paling mudah tuh ditolong yang ketiga. Karena kalau yang kedua kita perlu instrumen yang seperti rehab, tempat yang mendukung atau instrumen yang mendukung. Yang pertama, jadi kita kalau orang di tahap kedua, 1 dan kedua ya kita usahakan supaya mentok gitu. Paling kalau gua, ya lo kalau belum puas seneng-senengin dulu lah. Lo kalau mentok tahu kan cari siapa? Kalau masih ada kesempatan. Gitu. Cari Bang Geri kan mas. Hello God tuh. Oh. Jadi Hello God terbuka untuk semua yang adiksi di seluruh Indonesia. Ya, mau adiksi pornografi, mau adiksi narkoba, mau adiksi seks, Kinder Joy, mau adiksi apapun, bisa datang dan akan dilayani full dengan orang yang ada di sebelah saya. Silakan datang aja, berkeluh kesah aja, ya nggak bakal didoain cepet mati, nggak, akan dilayani dengan baik karena Hello God. Tapi bohong. Terima kasih Pak. Oke Eri, gue mau nyanyi satu lagu nih. Lo semualah yang paling benar. Lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi dulu pakai narkoba. Jangan nilai kami dari covernya. Wih, gimana tuh? Keren. Wih. Itu lagu pujian dari siapa? Karin. Puji Tuhan, tepuk tangan. Kita panggil datang. Aduh. Nah, pertanyaannya nih, Kak Yeri. Kita tahu kan kalau adiksi pornografi kayak teman-teman saya. Oh gitu ya? Ya. Ya. Saya sih ya. Nah, tapi kalau misalnya nih kita ambil kasus laki-laki ya, mostly kan nggak mungkin kita habis nonton porno gitu terus cuma nonton aja. Ada exercise-nya dong. Oh. Baru tahu. Jadi pelaku bukan Iya dong. pendengar. Benar, pelaku bukan hanya penikmat. Nah, gitu. Tapi ya, misalnya kata ada nih, gue nanya ke dokter juga kan, gitu. Masturbasi itu asik, itu sehat juga loh. Nah, apakah boleh kalau misalnya tuh ya Kak, kita nggak sampai kecanduan, tapi kita jadwalin kayak saat teduh. Oh. Misalnya nih 2 minggu sekali gitu. sekali. Terus misalnya hari Selasa ya, teman gue yang tadi tuh ya kan, mereka pemain bola kan gitu. Gigs Selasa main futsal yuk. Aduh bro, sorry di. Udah ada jadwal nih, agak lemes saya. Kalau nggak uring-uringan. Iya. Nah gimana tuh? Itu win-win solution tuh. Gitu. Oh, pantes ya, mungkin kita duduk di sini karena lutut pada lemes kan. Enggak kuat kok. Agak sih, kalau gue lebih mengkhawatirkan kita punya referensi seksual sih sebenarnya. Sehingga ya kalau orang udah married itu akan berpengaruh referensi seksual gitu kan. Wah, jadi, ini menarik nih. Jadi ketika misalnya orang ngegas terus gitu kan, Asik. ngegas terus kan, ya akhirnya kan
pengalaman bertambah, jam terbang bertambah, referensi bertambah, otot tangan bertambah. Ya Kenapa kan? besar sekolah nih? Nah, lalu kan dia punya referensi. Akhirnya referensi. Waktu dia merit, harusnya kan dua-duanya mulai dari nol ya. Secara referensi. Iya, iya. Tapi karena dia udah punya referensi, maka dia akan mengimajinasikan istrinya harus melakukan adegan-adegan yang sama seperti referensinya. Dan dia juga harus mendapatkan referensinya juga. Foreplay-nya dulu, Asik. ya kan? Lalu finishingnya. Futsal. Nah itu blunder banget. Itu menghancurkan banyak pernikahan dan kehidupan seksual banyak orang. Iya, Begitu. Dan itu akan mempengaruhi banyak secara psikis ya. Itu akan mempengaruhi banyak banget dan mempengaruhi perform, apalagi kalau masing-masing udah punya referensi. Sedangkan bokep itu kan, industri pornografi itu kan by design. Ada satu adegan yang mereka latih itu bisa 4-5 hari. Ada Helikopter nungging-nungging kayak ada gitu. gladi reseknya dulu gitu ya. Iya. Dan itu itu nggak mungkin diterapkan dan nggak mungkin diimajinasikan seindah kita punya kehidupan seksual. Benar. Ya, selain masalah ya mungkin moral, masalah di Alkitab, kalau gue lebih concern ke situnya sih. Benar. Itu bahaya banget sih. Itu Akhirnya bahaya. ketika kita punya imajinasi, kita jadi nggak puas sama pasangan kita kalau udah nikah. Betul. Lalu kita orientasinya akan jadi kuat banget di situ. Ya kan? Khawatirnya nanti pas lihat paha ayam, pas mau makan kok dia diem dulu, ngelihat ke atas, senyum-senyum. Lu padahal itu kan paha ayam ya. Paha ayam, Bro. Iya. Gitu. Makanya itu akan sulit sih, membuat orang juga nggak bisa enjoy hidup sih. Karena orientasi itu akan menggerogoti kita punya imajinasi dan sebagainya sih. I see. Kalau kita kecanduan gitu perlu bertobat nggak? Bilang nih, saya mau melakukan apa yang Kak Yeri bilang. Ya bertobat secara global lah, bukan cuma itu doang. Ya, kan? Oke, Kak Yeri, gua mau pamit dulu. Tanya dong. Kamar mandi. Enggak. Bukan. Mau hapus video-video. Mau transfer ke temen gua. Iya. Siapa yang mau? Terima kasih teman-teman semua telah menonton Koko Kepo. Dan kita juga berterima kasih kepada Bung Yeri yang hari ini hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang penuh dengan kesesatan tapi dengan jawaban yang penuh dengan berkat. Haleluya, saudara-saudara. Jangan lupa untuk teman-teman dukung terus pelayanan Bung Yeri, ada di Instagram dan TikTok, juga pelayanan dari Hello God. Teman-teman bisa follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman juga bisa download aplikasi kita di App Store dan Play Store. Thank you teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan sesaat kita menjadi berkat untuk teman-teman semua. God bless you. 1, 2, 3. Stay connected with Hello God. Iya. Halo Pendeta Yeri. Halo. Pendeta Yeri. Udah 3 kali bolak-balik capek. Iya. Panas. Udah minum? Udah. Bagus ya. Ngomongin mabok nih. Iya. Ngomonginnya udah sampai kadarnya berlebih lah. Sampai mau meninggoy. Nah, siapa yang sering? Enggak sering kok. Enggak pengalaman nih. Kurang ajar.